merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2215438. Pada saat ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas 6 di tema 5, yaitu wirausaha, dengan subtemanya yang ketiga, yaitu ayo berwirausaha, di pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Agar tetap semangat, kita sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Alfiani. Tidak ada Alfiani ya. Ardelia. Kalau yang ada, ucapkan hadir dan acukan tangannya. Aura. Hadir. Aira. Hadir. Cici. Tidak ada ya. Danis. Rifki. Rosmala. Hadir. Santi. Salva. Silva. Sinta. Sintariati. Taufik. Tiara. Windy. Ya, kita doakan kalau yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Jahran untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kebersihan terlebih dahulu. Bagaimana ruangan kelasnya? Sudah bersih atau belum? Sudah bersih ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada piket yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita cek dulu pakaiannya. Bagaimana, sudah rapi atau belum? Pakaiannya? Silakan kalau yang belum rapi, rapikan dulu ya pakaiannya. Bagaimana sekarang, sudah rapi belum? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, untuk selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Jadi pandu ibu.
Ya betul. Jadi wirausaha itu adalah orang yang pandai dalam menciptakan usaha yang baru. Orang yang berwirausaha itu ada yang masih ingat tidak? Ya, Tiara. Apa ciri-ciri orang berwirausaha? Memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu apa lagi? Berani mengambil resiko. Selalu optimis. Dan 4, bersemangat. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang berwirausaha. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi. Nah, kira-kira kalau misalnya usaha apa yang ada di masyarakat? Ada apa aja? Usaha yang ada di masyarakat apa aja? Warung sate. Lalu apa lagi? Ternak hewan. Lalu apa lagi? Budidaya ikan. Apa lagi yang ada di masyarakat? Warung sebelah. Lalu apa lagi? Warung kopi dan lain-lainnya ya. Pada kali ini materi yang akan kita ajarkan yaitu temanya tema 5, yaitu adalah wirausaha. Dengan subtemanya adalah ayo kita berwirausaha di pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah menganalisis berbagai keberagaman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua nanti akan membuat membuat reklame dengan mempromosikan produk makanan tradisional. Dan yang terakhir itu adalah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan makanan tradisional yang terancam punah. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika makanan tradisional mulai langka? Kira-kira ada yang tahu apa, Saufa? Kita jadi tidak bisa memakan makanan tradisional lagi. Nah, bayangkan nanti kalau misalnya tahu Sumedang khas kita itu hilang, punah. Kita bisa memakannya lagi atau tidak? Tidak. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang makanan tradisional yang ada di Sumedang? Kira-kira apa aja? Makanan tradisional yang ada di Sumedang apa aja? Tahu. Terus apa lagi? Dodol. Terus apa lagi? Karedok, peyem. Apa lagi? Ubi cilembu. Betul. Nah, itu berbagai macam makanan tradisional khas Sumedang. Nah, untuk selanjutnya Ibu memiliki sebuah video. Silahkan semuanya untuk menyimak terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa makanan yang mulai langka. Silahkan disimak ya. Bubur bakar disebut bakar diambil dari kata bakoro yang berarti tulang. Bubur ini terbuat dari daging tulang dan santan. Berasal dari Makassar, mengapa disajikan sebagai masakan? Video yang sudah ditayangkan barusan, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapannya atau tidak? Ayo silahkan. Ya, Saufa, apa dari video yang barusan? Ada beberapa makanan khas Indonesia yang mulai punah karena adanya makanan dari luar yang lebih murah. Ya, jadi ada beberapa makanan yang sudah mulai punah karena adanya makanan dari luar. Kira-kira ada lagi atau tidak yang mau memberikan tanggapannya? Silahkan Putri. Adanya makanan dari sini dan masuknya makanan dari Korea yang Ya, adanya makanan cepat saji dan katanya masuknya makanan dari Korea. Ada lagi yang selanjutnya? Apa? mempromosikan makanan daerah dan kita lebih memilih makanan. Kita harus mempromosikan makanan daerah. Betul ya? Itu semua. Nah, untuk selanjutnya lihat pada gambar di sini. Ayo semuanya lihat ke sini ke Ibu. Hello. Nah, di sini
dari buku untuk menambah informasi. Nah, silakan pahami LKPD-nya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada ibu. Kita kemarin sudah menyusun penjadwalan proyek ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan proyek dengan membuat reklame, yaitu reklame komersial dengan mempromosikan produk tradisional. Nah, kalian sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Kerjakannya bersama-sama. Nah, silahkan semuanya mengerjakan ya. Bagaimana kelompok ini? Ada kesulitan atau tidak? Ya, semuanya bekerja ya. Sok hitungan ya. Sok. Dibagi-bagi tugasnya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan posternya. Sok, silakan. Bagaimana kelompok ini? Apa ada kesulitan atau tidak? Tidak. Sok, semuanya ikut bekerja ya. Dibagi-bagi tugasnya. Kelompok ini bagaimana, ada kesulitan atau tidak? Ayo silakan semuanya berdiskusi ya. Ibu sambil menilai bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ini kelompok ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil matematika. Sebelah suki di bedah sifat pengguna ini. Makanan sebelah ini sedang viral di mana-mana, yang terbuat dari kentur, bawang, dan rasanya yang sangat pedas. Sebelah ini berbeda karena dipadukan dengan suki, yaitu makanan khas Korea. Ya, kira-kira di sini kelompok 1 membuat seblak suki. Ada yang mau memberikan tanggapan kelompok 5? Ya, silakan kelompok 1, apa tanggapannya buat kelompok 5? Penjelasannya sudah baik dan dalam beberapa video itu membuat sebelah suki yang sudah menggunakan makanan tradisional dan Korea. Nah, sudah baik katanya ya. Nah, ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Kalau tidak, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Ini terbuat dari tepung beras dan kulit cubit ini berbeda dari yang lain karena menggunakan Ya, ya, kelompok berapa? Kelompok 4. Apa tanggapannya? Saya mau bertanya, apakah boleh kita makan makanan dari luar dipengaruhi oleh makanan khas Korea? Boleh tidak kita makan makanan dari luar? Boleh saja kita makan makanan dari menghasilkan makanan tradisional yaitu awet. Awet adalah makanan yang sudah berwarna putih campur coklat yang berasal dari tepung beras dan gula aren. Di sini awet Tanggapannya tidak kepada kelompok 2? Ya, kelompok 3. Apa tanggapannya? saya mau bertanya, kan airnya menggunakan berbagai macam topik, ada strawberry dan lain-lain, itu buah segarnya atau bagaimana? Nah, topiknya bagaimana? Buah segarnya atau apa? Silakan perhatikan ya. Dari kelompok 1 akan menyampaikan surabi mozzarella. Surabi merupakan makanan tradisional namun dipadukan dengan keju mozzarella. Surabi ini terbuat dari tepung beras dan santan Nah, untuk India. selanjutnya ada yang mau memberikan tanggapannya tidak kepada kelompok 1? Ya, apa tanggapannya? Bagaimana cara memperkenalkan lewat vlog itu? Ini ya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat reklame ini, jadi kesimpulannya apa terhadap produk tradisional? Kita harus apa? Harus melestarikannya dengan cara apa? Dengan memakan makanan tradisional, lalu memberikannya oleh-oleh kepada kerabat. Ya, silakan kalian buka Chromebook-nya dan masuk ke alamat ini https://football.net resort itu.
sudah mempromosikan produk tradisional dengan cantik-cantik ya, dilengkapi dengan menggunakan kebaya ya, khas dari Sunda juga ya. Tadi ada yang dipromosikan kelompok 1 apa tadi? Kelompok 1 mempromosikan apa? Surabi Mozzarella. Kelompok 2 apa? Awung. Kelompok 3 es goyobot. Kelompok 4 kue cubit. Kelompok 5 seblak suki. Nah, kalian sudah mempromosikannya dengan menggunakan bajunya ya, baju tradisional. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran hari ini kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar tentang apa? Tentang keberagaman ekonomi ya. Keberagaman ekonomi itu ada pertanian, perikanan, dan usaha di masyarakat juga banyak. Ada yang ternak lele, warung kopi, warung seblak. Lalu kita belajar apa lagi? Reklame. Nah, reklame yang kalian buat ini reklame apa? Komersial. Dengan apa, membuat apa kalian? Poster. Poster apa isinya? Mempromosikan apa? Makanan apa? Makanan produk tradisional. Nah, bagaimana caranya agar produk tradisional tidak punah? Dengan cara apa? Dengan cara melestarikannya. Nah, itu ya untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Semuanya bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman sosial ya. Nah, itu materi yang akan Ibu ajarkan pada hari esok dengan tugasnya yaitu adalah menganalisis berbagai macam keberagaman sosial ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, silahkan posternya dikumpulkan terlebih dahulu dan RKPD-nya.